Musim kemarau Bu, bisa dijelaskan Bu? Nah, tadi juga sudah saya jelaskan dalam sambutan ya. Sebetulnya musim kemarau ini adalah bagian dari awal suatu proses yang panjang yang tadi saya sampaikan dampak dari perubahan iklim secara global, regional ataupun lokal, bahwa ada tren musim kemarau semakin kering, semakin panjang, tapi musim hujan semakin basah. Nah, itu ada tren berdasarkan data dari seluruh dunia dan data dari Indonesia. Dan puncaknya diprediksi, bukan puncak ya, artinya yang sangat mengkhawatirkan di tahun 2050-an diprediksi kalau umat manusia tidak melakukan mitigasi terhadap perubahan iklim atau melakukan business as usual seperti sekarang dalam hal penggunaan energi fosil, maka di tahun 2050 atau bahkan sebelumnya kita akan mengalami krisis air secara global, tidak hanya di Nusa Tenggara atau di wilayah Indonesia, tapi secara global. Dan kelanjutan dari krisis air diperkirakan 2050 itu mengalami krisis pangan. Jadi kalau krisis pangan kita bisa gagal panen, tidak ada makanan pokok. Kalau sekarang bisa impor dari luar, tapi kita besok nggak bisa impor karena semua negara lain lebih parah dari Indonesia. Nah itu, makanya untuk memitigasi, untuk mencegah itu terjadi, ASN BMKG harus lebih smart, harus lebih cerdas dalam menganalisis, memprediksi. Makanya kami putuskan harus ada 500 dokter baru yang mengantisipasi itu semua. Demikian. Bu, BMKG sendiri memperkirakan akan berlangsung berapa lama nih Bu musim kemarau di Indonesia Bu? Kalau kali ini di wilayah Jawa, Sumatera itu sampai akhir Oktober, jadi mulai November. Tapi di wilayah lain di Nusa Tenggara ini bisa sampai akhir tahun bahkan awal tahun di Nusa Tenggara itu bisa. Jadi tidak seragam berakhirnya. Tapi poinnya memang kali ini lebih kering daripada tahun-tahun sebelumnya, 3 tahun yang lalu.